berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia, maka sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana hukum itu seharusnya. Menurut Gustav, ada 3 nilai dalam hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 pengertian. Yang pertama, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan oleh seorang individu. Sedangkan yang kedua adalah negara terhadap individu. Artinya, apa yang dapat dilakukan oleh negara dan tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap sebuah individu. Selanjutnya, keadilan hukum. Keadilan hukum menurut Van Apeldoorn tidak boleh dipandang dengan kata penyemerataan. Maksudnya, keadilan hukum bagi tiap orang itu berbeda. Adil bagi orang yang satu belum tentu adil bagi orang yang lainnya. Keadilan hukum juga bisa dipandang berdasarkan hak dan kewajiban, berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagian terakhir dari 3 nilai hukum ini juga sangat penting, karena seyogyanya keadilan dan kepastian hukum harus dinilai juga dari kemanfaatan hukum. Sebagai contoh konkret adalah tentang hukuman mati. Ketika salah seorang narapidana melakukan pembunuhan, kemudian dia akan dijatuhkan sebuah hukuman, dan salah satu pilihannya adalah hukuman mati, maka kemanfaatan di situ dilihat, karena apakah dengan memberikan hukuman mati tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat atau sebaliknya. Pada akhirnya, jika kita mengambil kepastian hukum, berarti kita mengorbankan yang lainnya. Dan ketika kita mengambil keadilan dan kemanfaatan, kita juga mengorbankan nilai-nilai yang lainnya. Sehingga ketiganya harus ada proporsional. Dan mari kita lihat di Indonesia, apakah sudah proporsional antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu nilai hukum yang sudah ditegakkan di Indonesia adalah nilai kepastian hukum. Jadi, hukum di Indonesia sudah dijelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Sebagai contoh adalah pada kasus seorang anak yang mencuri sandal Rp30.000 di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2010. Sang anak didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan terancam maksimal 5 tahun penjara. Akan tetapi si anak akhirnya tidak dipenjara dan hanya didakwa bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini terbukti bahwa nilai kepastian hukum sudah dilaksanakan. Ya, memang begitulah yang terjadi di Indonesia. Apalagi sejak amandemen UUD 2002 yang telah banyak membuat orang gagal paham tentang makna hukum. Nah, pada penambahan pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, telah merubah fokus dari esensi hukum di Indonesia yang semula untuk menciptakan keadilan menjadi hanya sebatas menegakkan aturan. Padahal hukum tidak hanya tentang aturan dan nilai kepastian hukum. Ada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan yang terabaikan. Terutama nilai kemanfaatan, kepentingan yang lebih besar seringkali diabaikan. Aspirasi rakyat yang menginginkan masalah pencurian sendal, masalah bokmina, masalah pencurian bambu untuk tidak diproses hingga pengadilan selalu diabaikan. Dan abainya pengadilan terhadap kepentingan rakyat yang manfaatnya lebih besar daripada manfaat menjalankan kepastian hukum saja adalah hukum yang miring. Dan untuk kasus pencurian sendal itu bahkan sebenarnya tidak perlu menggunakan pasal 362, melainkan pasal 483 dan juga 484 yang kemudian hanya akan dikenai denda. Namun faktanya, karena pasal di Indonesia belum terupdate, delik 25.000 menjadi halangan. Baru pada tahun 2019 lalu, hal ini diubah menjadi 500.000 dalam RUU. Ketika kasus sandal yang sudah terjadi di 2010 itu diangkat kembali ke permukaan. Yang pertama, karena adanya kecenderungan proses hukum di Indonesia yang lebih mementingkan kepastian hukum yang tidak aspiratif atau kaku dibandingkan dengan menyesuaikan aspirasi rakyat yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi terkini di masyarakat.
seperti kasus pencurian sandal oleh seorang anak di Kota Palu yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Yang kedua yaitu karena adanya oknum-oknum dalam jajaran aparat hukum yang melakukan penyalahgunaan hak dan wewenang serta melakukan jual beli hukum. Yang ketiga yaitu karena masih banyaknya masyarakat awam yang buta dan apatis terhadap proses dan permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia. Yang terakhir yaitu karena profesi aparat penegak hukum banyak diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang karena kepentingan untuk mencari pekerjaan atau penghasilan, bukan karena kesadaran moral untuk menegakkan keadilan. Berbagai kejadian di tengah masyarakat cukup membuktikan bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Untuk itu, hendaknya para penegak hukum dan kita yang akan menjadi penegak hukum harus membiasakan pola pikir yang mementingkan kemanfaatan hukum dahulu, sebelum kepastian hukum, kemudian mendorong mindset untuk tidak terpengaruh oleh aspek-aspek di luar dan penyalahgunaan wewenang. Hendaknya sebagai mahasiswa yang pernah dan sudah belajar PKN dan setidaknya mengerti mengenai hukum dan cara kerjanya, hendaknya kita jangan apatis dan berusaha kritis dalam menyikapi permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita.